Oke. Oke, di pertemuan kedua ini kita akan melihat lebih lanjut tentang standar pemeriksaan, tentang kode etik pemeriksaan, kewenangan dan kewajiban pemeriksaan pajak, kewajiban dan hak wajib pajak, rahasia jabatan, pembatalan hasil pemeriksaan, gugatan pemeriksaan tidak sesuai, sanksi kepegawaian dan aspek pidana bagi pemeriksa pajak. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari semua ini di pertemuan kedua, kalian bisa mendapat gambaran yang lebih utuh tentang pemeriksaan pajak ya, dari bagaimana sih standar-standarnya, kemudian kode etiknya, dan nanti bagaimana implikasinya terhadap wajib pajak maupun juga kepada pemeriksa pajak itu sendiri. Jadi kalian akan bisa tuh ngelihat, oh sebenarnya kalau jadi pemeriksa pajak tuh nggak cuman gajinya aja lebih besar ya, kalau gaji pemeriksa pajak kan jauh lebih besar nih daripada yang di struktural ataupun yang di lainnya. Kalau di DJP yang paling tinggi memang tunjangannya adalah di pemeriksa pajak karena wajar risikonya juga lebih tinggi dan godaannya juga lebih tinggi, maka diberikan ya high risk high return. Nah, untuk standar pemeriksaan sendiri, apa sih yang dimaksud dengan standar pemeriksaan? Nah, standar pemeriksaan ini digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Jadi biar ada standarnya ya. Jadi kalau WPA diperiksa sama pemeriksa A, WPB diperiksa sama pemeriksa B, harusnya hasilnya ini sama-sama gitu ya. Jadi eh, kualitas pemeriksaan yang dihasilkan antara pemeriksa yang ada di Medan dengan pemeriksa yang ada di Papua harusnya itu sama karena sudah ada standar pemeriksaan yang mengatur. Tuh. Nah, tujuan dibuat standar pemeriksaannya ini adalah keseragaman, ketertiban, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemeriksaan. Jadi diharapkan semua hasil produk akhir dari pemeriksaan ini kan SKP. SKP ini kan implikasinya sangat berat ya bagi wajib pajak karena dia bisa dilanjutkan dengan penagihan, penagihan dengan penyitaan, penyegelan, dan lain-lain. Nah, ini kan berimplikasi sangat serius bagi wajib pajak. Makanya DJP ini membuat suatu standar pemeriksaan supaya pemeriksaan ini dilaksanakan dengan baik dan bisa menghasilkan SKP yang berkualitas. Nah, ini juga terkait dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemeriksaan. Karena jumlah pemeriksa yang terbatas, dari 40 ribuan pegawai DJP, yang pemeriksa hanya 10% ya, kurang lebih 4 ribuan. Nah, di sini diperlukan adanya kerja yang lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan sumber daya yang ada, karena sumber daya pemeriksa ini terbatas, makanya harus dipergunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Nah, dengan adanya standar pemeriksaan, diharapkan semua pemeriksaan pajak yang dilakukan di DJP ini sesuai standar dan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, pemeriksaan ini harus sesuai standar pemeriksaan ini sudah diatur di PMK 184 ya. Di pasal 6 ayat 1, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain juga sama, harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Jadi di sini standar pemeriksaan diamanatkan oleh PMK. Dan kemudian diatur lagi dengan lebih lanjut di Per 23 PJ 2013. Nah, ada 3 standar pemeriksaan. Ada standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Kalau umum ini lebih general, mengikat pemeriksa pajak ya, seperti syarat-syarat umumnya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian untuk pelaksanaan lebih ke bagaimana sih nanti pemeriksaan itu dilaksanakan di lapangan maupun di kantor, dan di pelaporan seperti apa sih bentuk pelaporan pemeriksaan itu juga harus terstandar, elemen-elemen apa yang harus ada dalam pelaporan pemeriksaan. Nah, standar umum untuk menguji
kepatuhan dan tujuan lain ini sama ya, standar umum pemeriksa. Pertama, pemeriksa ini telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup, serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Nah, untuk pemeriksa pajak ini memang syaratnya agak susah ya dibandingkan dengan misalnya langsung masuk jadi pegawai biasa. Kenapa? Karena memang bebannya juga sangat berat ya. Dia kan akan menerbitkan SKP. Diharapkan yang orang-orang yang menerbitkan SKP ini juga orang-orang pilihan yang paling pintar, paling mumpuni lah dalam mengerti peraturan perundang-undangan. Jadi di sini pemeriksa pajak harus telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup. Pertama, dia harus telah mendapat diklat fungsional dasar ya. Pertama, sebelum bisa diangkat sebagai pemeriksa pajak, dia harus melulus dari diklat fungsional dasar. Kemudian setelah dia menjadi pemeriksa pun harus selalu update dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi harus selalu update, apalagi peraturan pajak kan seringkali berubah ya. Jadi memang pemeriksa pajak harus selalu update dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Dan juga selalu aktif diberikan diklat-diklat dan IHT-IHT tentang pemeriksaan maupun tentang peraturan perundang-undangan yang terbaru ya. Contohnya misalnya untuk IHT transfer pricing untuk tahun ini kita fokus ke transfer pricing, makanya dari kantor pusat juga sangat intens ya untuk memberikan IHT-IHT tentang transfer pricing kepada pemeriksa. Diharapkan dengan mendapat pengetahuan tersebut, pemeriksa bisa lebih komprehensif dalam memeriksa wajib pajak ya. Nah, standar umum yang kedua, menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama. Ya, cermat dan seksama berarti sesuai dengan kode etiknya juga. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela mengutamakan kepentingan negara. Ini sesuai kode etik, jadi tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat fraud, kemudian mengutamakan kepentingan negara, tidak melakukan tidak ada konflik of interest ketika melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Standar umum yang keempat, taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi yang perlu diketahui bahwa pemeriksaan pajak ini harus dilakukan dengan menaati terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ya. Selalu SKP itu berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi nggak bisa hanya berdasarkan analisa wajib pajak. Oh iya, tolong Hiskia di-mute dulu ya. Oh iya. Oke, terima kasih. Nah, tadi kalau kita sudah membahas standar umum, jadi ini yang harus dimiliki oleh setiap pemeriksa yang ada di DJP ya. Jadi telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup, terus menggunakan keterampilannya cermat, jujur, bersih dari fraud, dan kemudian melakukan semuanya berdasarkan undang-undang ya. Kemudian yang kedua, standar pelaksanaan ya untuk menguji kepatuhan ini ya. Jadi yang pertama ini ada persiapan yang baik. Persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan ya. Jadi persiapan yang baik apa? Tadi membuat audit plan ya. Audit plan digunakan juga dengan biasanya ya sebelum melakukan pemeriksaan harusnya pemeriksa tuh sudah mendapat gambaran tentang wajib pajak ya. Jadi pemeriksa mempelajari semua data tentang wajib pajak yang ada di sistem informasi DJP ataupun melalui dicek lagi apakah wajib pajak sudah diperiksa sebelumnya. Kemudian dari laporan keuangan wajib pajak, dari SPT, sehingga pemeriksa mendapat gambaran, oh ini nanti pemeriksanya mau fokusnya di mana ya. Tuh. Jadi ataupun juga misalnya pemeriksaan khusus nih, usulan pemeriksaan dari AR. Nah, di AR-nya kan ada analisis risikonya. Dari laporan hasil penelitian AR-nya hasilnya seperti apa sehingga wajib pajak tersebut diusulkan pemeriksaan. Nah, nanti pemeriksa bisa fokus pada hal yang diusulkan oleh AR tersebut ya. Jadi apa saja yang disiapkan ya?
Misalnya, oh berarti kita butuh data apa aja nih kira-kira nanti, untuk diperiksa. Kemudian apakah, wajib pajak ini memiliki, laporan keuangan ya, dicek laporan keuangannya. Apakah ada misalnya ada, transaksi dengan related party, dengan pihak afiliasi. Nah, berarti kalau seperti itu kita cek apakah, jumlahnya signifikan atau tidak. Kalau misalnya signifikan, ya berarti harus dicek, kewajarannya ya. Berarti ada pemeriksaan atas transfer pricing-nya. Nah, itu berarti harus dimasukkan ke audit plan. Kemudian kira-kira, sarana prasarana apa yang dibutuhkan, ya kita harus disiapkan tuh. Misalnya, oh ternyata wajib pajak punya, kebun nih, kebun sawit di jauh gitu ya. Berarti kita harus siapkan nih SPPD nanti kira-kira, oh berarti nanti kita akan ada, pemeriksaan apa, pengujian ke lapangan, berarti kita harus ada, surat tugas ya, surat tugas ke sana, akan mengunjungi wajib pajak di kebunnya. Kemudian ataupun misalnya, wajib pajak punya pabrik, tapi pabriknya, agak remote gitu, berarti kita perlu perlu kendaraan khusus yang double cabin. Nah, itu juga perlu disiapkan. Nah, makanya di sini dalam melaksanakan sebelumnya kita harus, dengan adanya persiapan yang baik sehingga kita dapat, meminimalisir dan, meminimalisir risiko yang ada dalam pelaksanaannya. Kemudian juga dengan persiapan yang baik, ini pemeriksa juga dapat melakukan pemeriksaannya dengan lebih cepat, dengan lebih efisien dan efektif, sehingga dapat mengalokasikan waktunya dengan lebih optimal dan pemeriksaan dapat selesai tepat waktu dan tidak molor-molor ya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun. Nah, tadi kan oleh supervisor dan dibantu oleh ketua tim setelah melihat setelah menyusun audit plan, tentu selanjutnya untuk melaksanakan audit plan tersebut kan perlu adanya audit program ya. Audit program itu seperti apa? Nanti lebih ke langkah-langkah pemeriksaannya seperti apa. Misalnya kalau untuk memeriksa penjualan, nanti lebih detailnya, oh cek cek ledger penjualan, cek rekening koran. Nah, itu lebih ke di situ audit programnya yang lebih detail oleh si supervisor dan ketua tim. Nanti anggota timnya tinggal mengikuti audit program yang telah disusun. Nanti kalaupun misalnya ada langkah-langkah di audit program yang tidak bisa dilaksanakan, ya nanti dijelaskan saja kenapa tidak bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, tadi temuan pemeriksaan ini harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan analisis pemeriksa gitu. Misalnya pemeriksa hanya mengecek, dia hanya membandingkan antara buku wajib pajak, ledger yang wajib pajak dibandingkan dengan rekening koran wajib pajak. Terus nanti dapat selisih. Selisihnya langsung ditetapin gitu, masukin jadi SKP. Nggak bisa juga. Itu harus ada dasarnya. Kita juga harus menemukan buktinya. Kita harus klarifikasi juga dengan wajib pajak. Apakah benar semua selisih itu merupakan penghasilan yang tidak dilaporkan atau memang hal-hal yang dapat dijelaskan oleh wajib pajak. Harus ada bukti-buktinya juga. Jadi tidak hanya berdasarkan analisis pemeriksa. Dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jangan lupa di setiap temuan pemeriksaan ini juga harus berdasarkan perundang-undangan. Jadi harus disebutkan nih, ini dikoreksi berdasarkan pasal berapa. Misalnya dikoreksi berdasarkan pasal 6 atau pasal 9 Undang-Undang PPH. Disebutkan atau berdasarkan Undang-Undang PPN pasal berapa. Nah, itu harus jelas. Dan kalaupun ada di bawahnya juga disebutkan PMK-nya, SE-nya, tapi jangan hanya misalnya nanti di KKP-nya hanya ditulis berdasarkan SE gitu. Kalau SE itu kurang kuat ya, terus terang nanti kalau misalnya kita kan mengantisipasi ya, siapa tahu nanti wajib pajaknya keberatan, kemudian nanti masuk ke pengadilan pajak. Nah, untuk mengantisipasinya, kita harus
semuanya dibikin sesuai standar dan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan mengquote dengan mendasarkan pada undang-undang dan peraturan minimal PMK ya. Jadi jangan cuma dasarnya SE. SE itu kurang kuat. Nanti ketika di pengadilan pajak itu lebih mudah dipatahkan oleh hakim dan dipatahkan oleh wajib pajak. Kemudian yang keempat, dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan atau seorang atau lebih anggota tim. Dan dalam keadaan tertentu, ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim. Nah, di sini, jadi pemeriksaan itu kan dilakukan secara tim ya. Jadi tim ini harus saling tahu nih dari supervisor. Supervisor ini kan biasanya pangkatnya lebih tinggi, lebih senior, berarti kan harusnya dianggap lebih berpengalaman ya. Sehingga nanti supervisor tuh yang menentukan arahnya pemeriksaan mau diarahkan kemana melalui audit plan. Nah, melalui audit plan, kemudian dibantu dengan ketua tim menyusun audit program. Nah, biasanya anggota tim itu hanya mengikuti saja. Nah, dalam keadaan tertentu nih, misalnya di remote area di KPP yang misalnya memang KPP kecil gitu dan pemeriksaannya tidak banyak, maka bisa jadi jumlah pemeriksanya hanya sedikit. Misalnya dibandingkan KPP di toli-toli gitu dibandingkan dengan KPP di Jakarta, pasti jumlah pemeriksanya lebih sedikit yang di toli-toli, bahkan karena potensi ekonomi juga lebih sedikit, wajib pajaknya lebih sedikit. Nah, di sini bisa jadi ketua tim juga merangkap anggota tim ya. Dan jumlah kelompoknya juga bisa jadi lebih sedikit. Misalnya kalau di Jakarta bisa jadi sampai ada 3 supervisor dalam satu KPP. Di KPP yang remote, yang kecil-kecil itu bisa jadi cuma ada 1 supervisor. Gitu ya. Kemudian yang kelima, dapat dibantu oleh seorang atau yang lebih memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktur Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar DJP yang telah ditunjuk oleh DJP sebagai tenaga ahli. Nah, di sini kita kan memang harus mengakui ya, kita jadi tim pemeriksa juga tidak mengetahui tentang semuanya. Kadang kita perlu adanya tenaga ahli ya, terutama misalnya memeriksa wajib pajak yang sektor industrinya khusus gitu, yang misalnya memerlukan tenaga ahli. Misalnya kita memerlukan tenaga ahli di sektor pertambangan misalnya. Nah, kita bisa minta tolong nih untuk untuk dibantu oleh tenaga ahli tersebut. Nah, nanti dimasukkan ke dalam tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ya. Kemudian yang keenam dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. Ini biasanya joint audit ya namanya, joint audit. Biasanya kita melakukan joint audit dengan BC, Bea Cukai, Direktur Jenderal Bea Cukai, karena kan untuk WP-WP yang sering impor di kawasan berikat itu biasanya kita juga melakukan pemeriksaannya bersama-sama dengan BC ataupun dimungkinkan juga kita melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan BPKP, misalnya di tim untuk optimalisasi penerimaan negara, biasanya kita nanti join dengan tim dari BPKP. Yang ketujuh, dapat dilaksanakan di kantor Direktur Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Jadi di sini pemeriksaan pada dasarnya bisa dilakukan di mana saja ya, baik di kantor DJP, di KPP, kalau untuk pemeriksaan kantor, kemudian bisa juga kalau untuk pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan yang wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain dianggap perlu untuk pemeriksaan pajak. Misalnya kita perlu mengawasi nih pergerakan alur delivery di tempatnya wajib pajak nih, kita bisa mengajukan, oh kita ajukan pemeriksaannya di gudang aja ya, di gudangnya wajib pajak kita di sana gitu, standby bikin kantor di sana, bisa aja kalau dianggap perlu ya. Kemudian yang kedelapan, dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. Nah, di sini memang pada dasarnya default-nya kita dilakukan pada jam kerja ya, tapi bisa jadi kalau untuk pemeriksaan lapangan dilakukan di luar jam kerja. Misalnya nih, kita lagi meriksa
tempat karaoke atau yang tempatnya baru aktif di malam hari gitu ya. Gimana cara ngeceknya ya? Kalau kita nggak lihat langsung kan, makanya bisa jadi tuh malam-malam ke sana gitu ngecek tempatnya. Itu ya. Jadi apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. Yang kesembilan, pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Nah, di sini perlunya ada dokumentasi yang baik dari pemeriksa pajak. Kenapa? Karena perlu diperhitungkan nih, kita hanya mengantisipasi ya. Belum tentu nanti wajib pajaknya setuju. Bisa jadi wajib pajak keberatan. Kalau dia keberatan, dia bisa juga mengajukan pengadilan ya. Di pengadilan nanti pasti hakim itu akan meminta bukti-bukti, dokumentasi, KKP. Nah, kalau kita dari awal rapi bikin kertas kerja pemeriksaannya, itu akan lebih memudahkan kita di beberapa tahun kemudian ya. Perlu diingat prosesnya kan cukup lama nih untuk masuk ke pengadilan ya. Mulai pemeriksaan, kemudian nanti melalui proses keberatan. Keberatan prosesnya setahun. Kemudian nanti di pengadilan belum tentu langsung masuk ke sidang, bisa jadi bertahun-tahun lah untuk masuk ke pengadilan pajak. Nah, di sini dengan adanya didokumentasikan dengan baik dalam bentuk KKP yang rinci dan detail itu akan memudahkan kalian sebagai pemeriksa pajak ya. Jadi ini harus didokumentasikan setiap pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan. Misalnya mengecek apa, buktinya apa, dasar hukumnya apa. Nah, di sini dituangkan semuanya dalam KKP. Nah, pembuatan audit program, audit plan, dan KKP LHP nanti akan kita explore lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Oke, yang terakhir ini ada standar pelaporan untuk menguji kepatuhan ya. Nah, di sini LHP, laporan hasil pemeriksaan, ini disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup, ya, tadi ruang lingkupnya, atau pos-pos yang diperiksa, sesuai dengan tujuan pemeriksaannya. Ini tujuannya menguji kepatuhan atau tujuan lain, kemudian ini single tax, apa all taxes. Nah, kalau all taxes, apakah meriksa semua pos atau pos-pos yang material saja, itu nanti ditentukan di audit plan. Memuat simpulan pemeriksa pajak ya. Simpulannya gimana nih, hasil SKP-nya seperti apa? Didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini harus ada temuan yang kuat ya. Misalnya dasar hukumnya apa, kemudian bukti-bukti yang didapatkan apa. Bisa jadi dari berita acara pengambilan keterangan dari wajib pajak ya. Dasarnya, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Bisa juga nanti ternyata ada perubahan alamat wajib pajak. Nah, di situ dituangkan. Jadi akan sangat informatif ya bagi pemeriksa berikutnya ataupun bagi AR-nya, bagi akun representatif yang akan meneruskan nih, akan mengawasi wajib pajak itu seterusnya. Jadi diharapkan kan pemeriksaan pajak ini kan memberikan deterrent efek ya kepada wajib pajak. Setelah diperiksa harusnya wajib pajak makin patuh dong, ya kan? Bukannya malah tidak patuhnya itu berlarut-larut jadi diperiksa tiap tahun, kan tidak seperti itu. Tujuan pemeriksaan adalah untuk deterrent efek, biar wajib pajaknya setelah diperiksa, oh tahu, oh jadi sebenarnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu seperti apa, di bisnis saya seperti apa. Nah, itu kan setelah dilakukan pemeriksaan diharapkan wajib pajak menjadi tahu, menjadi paham, dan menjadi lebih patuh di kemudian hari. Nah, dengan LHP yang informatif dan berisi semua update informasi tentang wajib pajak yang didapatkan selama pemeriksaan, diharapkan AR maupun pemeriksa pajak selanjutnya ini akan mendapatkan informasi dan gambaran yang lebih utuh pada tahun pajak dilakukan pemeriksaan. Jadi bisa jadi WP punya gudang yang selama ini tidak disebutkan dalam SPT, disebutkan punya apa saja, punya kebun, punya misalnya punya kendaraan apa saja, punya aset-aset di mana saja, alamatnya di mana, nomor rekeningnya apa. Nah, di situ diungkapkan sedetail mungkin dalam LHP. Nah, laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain ini mengenai penugasan pemeriksaan ya, nomor SP2, usulannya apa, kemudian kalau ada perubahan tim pemeriksa, nah itu dijelaskan di penugasan pemeriksaan. Identitas wajib pajak, nama, NPWP, alamat, clue, dan lain-lain. Kemudian kalau ada perubahan
klasifikasi lapangan usaha wajib pajak ini juga harus diterangkan ya di identitas wajib pajak, dan nanti data-data tersebut menjadi alket ya. Biasanya nanti ada alket bisa jadi ke KPP lain ataupun hanya menjadi updating ke seksi pelayanan ya untuk mengupdate alamat wajib pajak. Kemudian pembukuan atau pencatatan wajib pajak ini, apakah wajib pajaknya melakukan pembukuan ataupun melakukan pencatatan untuk yang WP UMKM. Nah, terus kemudian apakah pembukuannya diaudit atau tidak? Kalau diaudit oleh akuntan publiknya siapa? Namanya apa? Laporannya seperti apa? Nah, itu harusnya dilampirkan nanti di LHP. Kemudian pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi si WP-nya pajak-pajak apa saja nih yang dia selama ini laporkan. Di situ dijelaskan di pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian data dan informasi yang tersedia seperti apa, di SIDJP seperti apa. Nah, ini juga dijelaskan. Buku dan dokumen yang dipinjam, ini juga didetailkan ya, sedetail mungkin. Kemudian materi yang diperiksa apa, apakah kita memeriksa semuanya all text, semua pos kita periksa atau hanya fokus beberapa pos berdasarkan analisis di audit plan. Kemudian uraian hasil pemeriksaan, kita jelaskan hasil pemeriksaan seperti apa, temuan yang ditemukan seperti apa. Ikhtisar hasil pemeriksaan. Ikhtisar hasil pemeriksaan ini biasanya hanya berupa hitungan pajak secara gabungan ya. Jadi dari PPh badannya berapa koreksinya, dari PPN berapa, dari pajak-pajak lain seperti pot-pot dan lain-lain. Kemudian penghitungan pajak terutangnya berapa, dan simpulan dan usul pemeriksa pajak ya. Usulnya seperti apa, nanti menerbitkan SKPKB jumlahnya berapa. Kalaupun LB, apakah LB-nya diterima atau ditolak. LHP disusun dan ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Jadi di sini yang bertanggung jawab atas LHP dan KKP adalah pemeriksa pajak ya. Dari kepala kantor ini hanya bersifat mengetahui. LHP juga ditandatangani oleh kepala UP2. Oke, setelah tadi kita belajar tentang standar pemeriksaan. Nah, kita kan juga di standar umum pemeriksaan itu juga ada standar jujur ya, jujur, kemudian berlaku secara cermat. Nah, ini juga berkaitan dengan etika ya, etika profesi pemeriksa pajak. Nah, pengertian etika. Dalam Dictionary of Educational dikatakan bahwa ethics is the study of human behavior not only to find the truth of things as they are, but they are also to inquiry into the worth or goodness of human action. Berarti kan di sini menyelidiki gimana sih standar baiknya manusia itu seperti apa. Nah, ini kan lebih ke etika. Jadi etika ini lebih ke etika sosial juga yang diterima secara umum, ya. Nah, perilaku yang etis dan tidak etis itu seperti apa? Jadi kalau perilaku yang etis itu perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat, benar dan baik. Jadi tindakan yang benar, baik, bermanfaat ini pasti dipandangnya selalu yang etik ya, tindakan yang etis. Nah, kalau yang tidak etis itu yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum. Nah, untuk etika profesi, setiap profesi biasanya ada kode etiknya sendiri-sendiri ya, misalnya kode etik akuntan, kode etik arsitek, kode etik dokter. Nah, ini biasanya berbeda-beda nih antar profesi, ada penekanannya. Nah, untuk standar etika, kode etik ini adalah kumpulan dari prinsip etika, dapat menjadi alat manajemen membuat nilai-nilai organisasi, tanggung jawab sebagai organisasi, dan bagaimana dia menjalankan fungsinya ya. Jadi bagaimana tujuan organisasi itu diterjemahkan dalam bentuk kode perilaku. Nah, kode etik ini memberikan panduan kepada para pegawai tentang mengelola situasi nih apabila berhadapan dengan dilema
antara pilih kegiatan yang baik dan benar ya. Dua-duanya baik nih, tapi mana yang lebih baik? Atau dua-duanya sepertinya salah nih, tapi mana yang paling tidak merugikan ya? Berhadapan dengan suatu tekanan untuk mempertimbangkan atas suatu permasalahan secara benar atau salah, kemudian merefleksikan kepedulian para pegawai atas hal-hal penting dari organisasi ya. Jadi bagaimana semua pegawai bersinergi untuk mencapai tujuan organisasi dengan mematuhi kode etik profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kode etik ini? Kalau kode etik pegawai negeri sipil ini diatur dengan PP nomor 42 tahun 2004. Jadi di sini etika dalam bernegara ya memenuhi Pancasila Undang-Undang Dasar, kemudian harkat martabat bangsa negara, perekat pemersatu bangsa ya. Jadi diharapkan nih pemeriksa pajak juga nggak radikal ya, bukan yang tipe-tipe radikal, tapi bisa bersinergi, bisa NKRI gitu. Kemudian mentaati semua peraturan perundang-undangan, akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabel ini seperti apa? Berarti kan bisa dipertanggungjawabkan ya. KKP itu sebagai bentuk dokumentasi pemeriksa pajak nih yang dalam rangka mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Kemudian tanggap, terbuka, jujur, tepat waktu. Tadi pemeriksa juga harus tepat waktu ini dalam menyelesaikan pemeriksaannya ya. Kemudian menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif. Jadi ya tadi benar-benar direncanakan dengan baik ketika perencanaan pemeriksaannya. Jadi nanti bisa dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien di pemeriksaannya. Kemudian tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Jadi semuanya sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kondisi lapangan wajib pajak. Nah, tadi kode etik PNS, karena semua pemeriksa pajak ini PNS, maka kita semua juga berpatokan pada kode etik PNS tersebut. Nah, untuk kode etik DJP ini lebih detail lagi sesuai dengan budaya organisasi di DJP dan Kemenq pada khususnya. Nah, setiap pegawai ini mempunyai kewajiban untuk menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel, mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya, mentaati perintah kedinasan, bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris, menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor, menjadi panutan yang baik bagi masyarakat, bersikap, berpenampilan, bertutur kata secara sopan. Nah, di sini memang ya untuk kode etik DJP lebih detail lagi ya. Jadi di sini harus terkait rahasia jabatan nih, mengamankan data informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak. Termasuk di dalamnya adalah menjaga data dan informasi yang dipunyai oleh wajib pajak. Karena dalam melakukan pemeriksaan otomatis kita jadi tahu nih dalamannya WP ya, bisa jadi itu termasuk rahasia-rahasia bisnisnya wajib pajak. Nah, itu harus kita rahasiakan tentu saja dengan rahasia jabatan karena kalau tidak itu bisa berbahaya wajib pajak ya kalau misalnya kita ember, bocor terus diketahuin oleh saingan bisnisnya, si WP-nya bisa bangkrut. Nah, setiap pegawai dilarang bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas. Ini juga nggak bisa rasis ya, diskriminatif. Misalnya apa ya rasis lah kalian tahu lah ya, diskriminatif. Kemudian menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik, ini juga tidak bisa. Nanti takutnya ya dimanfaatkan sebagai alat parpol ya untuk menjegal lawan politiknya. Nah, itu juga tidak diperkenankan. Oke, yang mau ke toilet silakan aja ya. Kemudian menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung, ini bisa juga jadi memeras WP, kemudian menjual tadi rahasia WP ke saingannya, menyalahgunakan fasilitas kantor, menerima segala pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak.
Nah, ini juga yang bisa jadi mempengaruhi hasil pemeriksaan, ini juga tidak boleh ya. Penyalahgunaan data informasi perpajakan, melakukan perbuatan yang diduga mengakibatkan gangguan dan kerusakan pada sistem informasi DJP, kemudian melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini DJP ini kan ibaratnya wanita cantik lah ya, yang selalu kalau wanita cantik pasti selalu dilihat, diperhatikan gitu ya. Pokoknya kalau DJP salah dikit aja pasti langsung di-blow up nih oleh media nih. Makanya kita mesti hati-hati sekali sebagai pegawai DJP ya. Coba aja kalau yang korupsi orang Pemda sama korupsi orang DJP pasti yang lebih di-blow up korupsinya orang DJP gitu kan. Nah, berarti nanti di sini karena resikonya memang lebih tinggi, jadi memang kalian harus lebih berhati-hati ya. Ibaratnya kalau orang DJP ditemukan menggunakan obat-obatan terlarang itu juga bisa jadi bahan inilah ya bahan blow up gitu bagi untuk clickbait apalagi terutama buat media-media online lah ya. Oke, wewenang dan kewajiban pemeriksa. Oke, sebelum kita masuk ke wewenang dan kewajiban pemeriksa, kita lihat dulu video berikut ya. Sebentar. Sebentar ya, ini agak lama untuk loading videonya. Kelihatan nggak videonya? Sudah. Kelihatan, Bu. Tidak ada, Bu, suara videonya.
Bu, suara videonya emang nggak ada ya, Bu? Kenapa? Suara videonya nggak ada, Bu. Kenapa? Suara videonya tidak terdengar, Bu. Oh, suara video tidak terdengar. Sebentar. Di sini sih terdengar ya. Gimana ya? Wait. Oh gitu, saya ulang lagi ya. Kalau sekarang kedengeran nggak? Oke. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bisa saya bantu, Pak? Mau ketemu pemeriksa Pak Anto, Pak. Sebelumnya, Bapak isi full formulir dulu, Pak ya. Silakan. Oke. Sebelumnya saya konfirmasi dulu, Pak ya, ke tim pemeriksanya. Halo, selamat pagi, Pak Anto. Pak Anto, ini ada tamu untuk bertemu Bapak berkaitan dengan pemeriksaannya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Silakan. Bapak Anto sudah menunggu, Pak. Tapi mohon maaf, komunikasi harus dititipkan dulu ke loker yang telah disediakan. Silakan, Pak. Loker nomor berapa, Pak? Silakan, Pak. Nomor 2, Pak. Nyamuk ya. Silakan, Pak. Kuncinya bawa aja, Pak. Ya, mari ikuti saya, Pak. Makasih, Pak. Masuk. Pagi, Pak. Pak Kenjiro sudah hadir, Pak. Silakan masuk. Baik, Pak. Silakan, Pak. Kenjiro. Anto. Kenjiro. Kenjiro. Pak Kenjiro. Ini nama Jepang, Bapak. Iya, Pak. Kakek saya Jepang, kawin sama nenek saya, lahirlah ibu saya. Makanya saya dinamakan Kenjiro. Oh, begitu. Senang sekali saya ketemu Bapak hari ini. Iya, Pak. Bapak mau minum apa? Saya kopi aja, Pak, biar nggak. Ini tahu nggak yang memeran ini siapa? Ada yang tahu? Mantan Dirjen Pajak. Iya, mantan Dirjen Pajak Pak Ken ya. Terus yang 3 orang tadi ada yang tahu nggak siapa? Ngantuk dan nggak grogi, Pak. Oh, gitu. Iya. Ini Pak Oke, Angin. baik, Pak. Ini Pak Angin, ini Pak Dadang, ini Direktur Pemeriksaan. Selamat pagi Pak Kenjiro. Satu lagi Pak Penny. Bapak-bapak. Nah, kami dapat tugas melakukan pemeriksaan terhadap PT Kusuka, Siap, Pak. di mana ada data yang belum dilaporkan dalam SPT Bapak. Sebelumnya kami perkenalkan diri, saya sendiri Dedi sebagai supervisor pemeriksaan, sebelah kanan saya Pak Anto sebagai ketua tim,
dan sebelah kiri saya Beni sebagai anggota tim. Pagi Pak Beni. Sementara Bapak ditemani dengan Saya ditemani via sekretaris saya merangkap sebagai kepala pembukuan di kantor kami. Oke, baik Pak. Nah, mungkin lebih jelasnya terkait pemanggilan Bapak. Bapak dipanggil untuk pemeriksaan pajak tahun 2015. Di mana ada data yang memang harus kami tanyakan ke Bapak bahwa ini data belum dilaporkan di SPT. Untuk itu kami sampaikan surat perintah pemeriksaan dan surat pemberitaan pemeriksaan kepada Bapak. Siap Pak. Terkait itu kami sampaikan juga sebelum kami lakukan pemeriksaan ada hak dan kewajiban wajib pajak. Ya. Sebagai hak wajib pajak, Bapak diberi kesempatan. Pertama, pada saat pemeriksaan, kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah petugas Direktur Jenderal Pajak. Iya Pak. Nah, jadi kami semua tim Ya. mempunyai kartu tanda pengenal pemeriksa Ya. supaya tidak terjadi ada orang-orang yang menggunakan Iya Pak. wewenang ini. Pada saat pemeriksaan, nanti hasil dari pemeriksaan kami akan sampaikan ke Bapak surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Siap Pak. Nah, setelah itu kami akan undang kembali Bapak untuk pembahasan akhir, istilahnya closing conference. Di pembahasan itu Bapak mengemukakan apa keberatan atau persetujuan atas koreksi tim kami. Seandainya Bapak tidak setuju atas pembahasan akhir, kami memberikan kesempatan untuk dibahas lebih lanjut di tim quality assurance, yang timnya di luar pemeriksa pajak. Kalaupun setelah dibahas dalam tim quality assurance, maka Bapak akan mendapatkan surat ketetapan pajak sebagai hasil akhir pemeriksaan. Namun demikian, kalau Pak Kenziro nggak setuju atas surat ketetapan pajak, Bapak boleh mengajukan keberatan ke Kanwil melalui kantor pelayan pajak di mana Bapak terdaftar. Baik Pak. Kalau memang di Kanwil Bapak ternyata ditolak, Bapak masih punya hak lagi banding ke pengadilan pajak. Dan ternyata di pengadilan Bapak masih ditolak juga, Bapak masih boleh mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Siap Pak. Itu yang menjadi hak Bapak. Siap Pak. Namun demikian Bapak punya kewajiban. Kewajiban Bapak pada saat kami melakukan pemeriksaan, Bapak wajib menyerahkan seluruh dokumen yang menjadi kewajiban Bapak sebagai wajib pajak. Kami punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas seluruh dokumen yang menjadi dasar pembukuan Bapak, Baik Pak. memasuki ruang-ruangan yang kami anggap perlu, atau juga kami lakukan pengunduhan atas data elektronik yang ada dalam sistem Bapak. Di lain pihak, kalau memang kami merasa dihalang-halangi, kami juga tidak akan segan-segan akan penyegelan di ruang-ruang yang kami anggap penting sebagai penyimpanan dokumen dasar pembukaan Bapak. Siap. Mungkin lebih detailnya atas pemeriksaan pajak 2015. Belum saya boleh tanya. Tadi Boleh. Bapak sampaikan kalau wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan closing conference. Itu artinya saya diminta untuk membuktikan terbalik bahwa apa yang Bapak hitung adalah tidak benar, atau sebaliknya bahwa hitungan mengenai SKP itu yang menentukan adalah dalam closing conference. Apakah benar demikian Pak? Betul Pak. Terima kasih Pak. Jadi intinya Direktorat Jenderal Pajak menetapkan surat ketetapan pajak berdasarkan data dan fakta yang ditemukan dan belum sama sekali dilaporkan di SPT Bapak berdasarkan undang-undang. Siapa? Jadi kami tidak akan serta-merta menerbitkan ketetapan pajak tanpa data atau dokumen pendukung yang lain. Baik Pak. Terima kasih Pak. Bapak Kenjiro, Baik Pak. tahu kenapa PT Kusuka kami periksa? Belum Pak. Belum tahu. Belum Pak. tahu ya. Nah, ini kami jelaskan bahwasanya kami menemukan data Iya Pak. di mana data itu Kan? berbeda. Data yang disampaikan oleh wajib pajak disandingkan dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak itu tidak sama. Ya. Kami menemukan data yang berbeda Siapa? antara data yang Bapak laporkan disandingkan dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak itu tidak sama. Memang betul wewenang Direktorat Jenderal Pajak Siapa? melakukan pemeriksaan. Ini merupakan hal yang biasa, Bapak. Ya. Siapa? Kenapa? Karena Direktorat Jenderal Pajak melakukan uji analisa yang kemudian ditemukan data yang berbeda. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan buat wajib pajak untuk memberi klarifikasi atas perbedaan tersebut. Nanti Pak Beni ya, sebagai anggota tim akan menjelaskan data apa yang berbeda yang kita maksud tersebut. Boleh tanya Pak? Monggo silakan. Ke Pak Beni, mohon maaf Pak Beni. Saya mau tanya ke Pak Anto. Ya. Tadi Bapak sampaikan bahwa
hasil analisa dan validasi data. Kalau data tadi ada perbedaan terus saya bisa membuktikan dan klarifikasi, nggak jadi diperiksa dulu saya, Pak. Saya kan takut, Pak. Betul, Pak. Bukan begitu, Bapak. Gimana, Pak? Pemeriksaan tetap terus berlangsung. Ya, Siap. kalau Bapak bisa membuktikan perbedaan data tersebut, tentunya ada prosedur yang kami laksanakan, yaitu kita akan menutup pemeriksaan. Tetapi pemeriksaan Baik. tetap berlangsung. Berarti pembuktian terbalik ya, Pak, ini ya, dari saya ya. Betul, Bapak. Makasih, Pak. Makasih. Baik Pak Dedi dan Pak Anto, Pak Kenjiro, kami melakukan pemeriksaan atas PT Kusuga untuk tahun pajak 2015. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Anto bahwa ada perbedaan data yang kami miliki di Direktorat Jenderal Pajak dengan SPT yang disampaikan oleh PT Kusuga. Nah, nanti kami akan meminta klarifikasi kepada Pak Kenjiro. Kira-kira Bapak sudah berapa lama di PT Kusuga, Pak? Oh, saya sudah sejak tahun 90, Pak. Wah, sudah lama sekali berarti, Pak. Kalau Mbak Via, kira-kira sudah berapa lama di PT Kusuga? Kurang lebih sudah 8 tahun, Pak. Senior-senior semua berarti. Nah, nanti kami akan meminta klarifikasi kepada Pak Kenjiro. Kemudian klarifikasi tersebut akan kami tuangkan dalam berita acara pemberian keterangan. Dan kalau perlu kami akan melakukan pengecekan ke lapangan. Pak Kenjiro, apakah ini betul SPT PT Kusuga? Betul, Pak. Baik. Berdasarkan SPT PT Kusuga, di sini dicantumkan bahwa peredaran usaha PT Kusuga itu jumlahnya adalah 7 miliar. Apakah demikian? Benar, Pak. Benar, Pak. Betul? Benar, Pak. Betul. Nah, betul, Pak. Yang di SPT 7 miliar, Pak. Baik. Berdasarkan data-data yang kami miliki di Direktorat Jenderal Pajak, ternyata jumlah peredaran PT Kusuga jumlahnya lebih dari 7 miliar. Apakah Bapak bisa memberikan keterangan? Seperti yang kami katakan pada saat kami melakukan surat panggilan ke Bapak, kami meminta bukti-bukti dan salah satu bukti yang kami minta itu adalah rekening koran atas PT Kusuga. Bisa saya minta rekening korannya, Bu? Ini, Pak, rekening koran kami. Kami lihat sebentar. Bapak memberikan 3 rekening koran ke kami. Iya, Pak. Padahal di kami catatan itu ada 5, Pak. Sehingga masih kurang 2 rekening lagi, Pak, yang belum disampaikan kepada kami di sini. Betul. Kita masih punya atau memang cuma 3? Kita di kantor. Iya, Pak, di kantor, Pak. Di kantor ya? Iya, Pak. Nah, harusnya pada saat kami meminta data yang harus dibawa oleh wajib pajak, Bapak dan Ibu harus memberikan kepada kami. Maaf, Pak, Bapak, yang data yang Bapak minta belum dapat kami sampaikan hari ini, Pak. Saya betul-betul mohon maaf, Bapak. Lu kan sudah kami sampaikan, kami beritahukan di surat panggilan Iya, Pak. agar Bapak membawa dokumen serta bukti pendukung. Iya, tapi mungkin itu kelalaian kami. Mulai kali harus dibawa semua ya. Iya, Pak. Kalau dengan pajak jangan main-main. Siap. Oh, minta maaf. Maaf, Pak. Oke, baik. Ngomong silakan minum dulu. Iya, Pak. Duduk, Pak. Iya, Pak. Saya nggak biasa, Pak, diperiksa pajak, Pak. Iya. Enak, Pak, kopinya, Pak. Oke. Enak banget, Pak. Makasih, Pak. Ya. Boleh nanya nggak, Pak? Tadi Bapak Penny menyatakan diperiksa 2015 ya, Pak ya? Katanya 2015 nggak diperiksa, Pak. Oh, baik, Pak. Kalau tidak diperiksa itu apabila wajib pajak ikut atau melakukan tax amnesty. Oh, gitu, Nah, Pak. berdasarkan data yang ada di kami, ternyata PT Kusuga ini tidak melakukan tax amnesty. Baiklah Pak Kunjiro, karena Bapak tidak membawa dokumen yang kami perlukan, hari ini juga kami terpaksa ke kantor Bapak Iya, Pak. untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan dokumen yang kami perlukan. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi hari ini juga, Pak, nggak bisa diundur. Harus hari ini, tidak bisa diundur. Ini kan sudah siang, Pak. Kalau Bapak berkenan, kita bisa makan siang bersama. Jika Bapak-Bapak berkenan, bisa saya atur, Pak, untuk kita makan siang bersama. Mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, ya, kami tidak bisa. Dan tadi tawaran Bapak Ibu untuk makan siang, kami punya kode etik bahwasanya kita dilarang menerima dalam bentuk apapun juga dari wajib pajak. Dan perlu kami beritahu bahwasanya ruangan ini ya, itu dipasang CCTV.
hari ini merekam seluruh aktivitas dan pembicaraan kami dengan Bapak. Iya Pak ya. Betul. Iya Pak. Baik Pak Kenjiro, Siap, Pak. sebelum kami lakukan pemeriksaan ke tempat Bapak, Siapa? kami akan mempersiapkan berita acara pemeriksaan Bapak dan surat pernyataan fakta integritas. Tapi yang pesan yang sangat penting kami sampaikan ke Bapak bahwa jangan bermain-main dengan aparat pajak. Iya. Karena kalau memang ditemukan ada permainan antara pajak dengan wajib pajak, kita tidak akan segan-segan melakukan pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan. Siapa? Baik kepada grup atau direksi komisaris termasuk pemegang saham. Siapa? Ini kami sampaikan ke seluruh wajib pajak, bukan kepada Bapak saja. Di LPK juga kami akan membuat pernyataan fakta integritas, ditekan bersama-sama. Dan yang penting kami sampaikan ke Bapak bahwa dari 8 poin fakta integritas, kami bahkan 3 yang sangat penting. 1, pihak pertama tidak akan meminta atau menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dari pihak kedua. Siapa? Pihak kedua tidak akan memberikan atau menawarkan uang, barang, dan fasilitas dalam bentuk apapun kepada pihak pertama. Siapa? Apabila terjadi pelanggaran, pihak kedua akan melaporkan hal tersebut secara terus-menerus kepada pihak pertama. Siapa? Maaf Pak, sebelum ditandatangan boleh saya tanya? Boleh? Tadi Bapak menyatakan jangan main-main, yang dimaksud main-main apa Pak? Nah, kami maksud jangan ada lagi wajib pajak menawarkan makan siang, memberikan sesuatu barang atau apapun kepada petugas pajak. Nyuap gitu maksudnya Pak? Kira-kira itu. Dengerin tuh. Dan kalau ada pun kejadian ini kita tidak akan sungkan-sungkan melaporkan ke KPK. Siapa? Siapa? Dengerin tuh. Tanto. Ambil. Yang kedua, ini kami sudah buat berita acara permintaan keterangan kepada Bapak. Mohon Bapak baca dulu dan pelajari. Nanti kalau Bapak setuju silahkan tekan. Saya aja Pak. Ya. Sekretaris saya. Boleh, silakan. Bukan, nggak tanda tangan dulu. Enggak. Tidak. Betul itu Pak. Gimana saya tanda tangan? Kalau ada apa-apa, enggak. Itu Pak. Grogi Pak. Grogi. Pak. Ini Bang Ben. Selain itu kami tunjukkan ini segel Pak. Ini diperlukan di bila mana kami setelah di tempat Bapak ternyata ruang-ruang tertentu yang kami anggap penting, ternyata Bapak menyimpan dokumen yang menurut kami perlu kami penyegelan. Di ruangan manapun. Seluruh ruangan yang kami perlu untuk pembuktian pemeriksaan kami di lapangan. Siapa? Tapi besok kan Pak ini. Hari ini Pak. Oh, hari ini. Hari ini langsung Pak, jalan. ya, maaf. Ya. Ya, Pak. Mari kita jalan. Makasih Pak Anto. Ya. Terima kasih Pak. Kamu lain kali kalau diperiksa datanya harus lengkap. Jangan main-main sama pajak zaman sekarang. Iya Pak. Bahaya ya. Saya pikir pegawai pajak masih kayak dulu Pak. Oh beda, mereka udah reform. Oke. Gimana tadi videonya? Udah dapat gambaran ya, kira-kira ngapain aja sih pemeriksa gitu loh. Ada ini coba. Oke.
Eh, Gimana, ada komen tentang video tadi? Sudah dapat gambaran ya tentang gimana sih kalau wajib pajak dipanggil gitu di pemeriksa. Nah, kita nanti lebih lanjut nih belajar tentang wewenang dan kewajiban pemeriksa. Oke, share screen dulu. Oke, kelihatan slide-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, ya. Kita masuk ke wewenang pemeriksa ya. Tadi kalau lihat di video nih, wewenang pemeriksa melihat, meminjam buku atau catatan dokumen untuk pemeriksaan lapangan ya, mengakses, mengunduh data dikelola secara elektronik, kemudian memasuki dan memeriksa tempat atau ruang yang diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dokumen, atau barang ya. Tadi bisa disegel tuh tadi kan kalau dilihat di videonya ya. Jadi kalau misalnya WP-nya tidak mau memberikan akses tuh bisa disegel. Meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Jadi misalnya menyediakan sarana apa? Misalnya untuk membuka datanya wajib pajak diperlukan software khusus. Nah, berarti kan wajib pajak nih harus menyediakan ya untuk memberikan bantuan kelancaran pemeriksaan. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu setelah barang bergerak dan atau tidak bergerak, meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak, meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang punya hubungan dengan WP melalui kepala UP2. Jadi di sini tadi pada intinya kita punya wewenang pemeriksa yang besar ya dibandingkan dengan AR ya. Jadi bisa masuk ke tempat wajib pajak, pinjam dokumen, dan lain-lain. Nah, kalau untuk pemeriksaan kantor, memang ini lebih limited ya dibanding pemeriksaan lapangan ya. Jadi untuk pemeriksaan kantor, wewenang pemeriksa itu memanggil WP untuk datang ke kantor DJP. Ya, melihat, meminjam buku, catatan dokumen, meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak, meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat akuntan publik, melalui wajib pajak dan meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2. Jadi pada dasarnya kurang lebih sama ya pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan, wewenang pemeriksanya, tetapi untuk pemeriksaan lapangan ini lebih ke tambahan wewenangnya untuk menyegel dan mengakses langsung di tempat usahanya wajib pajak ya. Nah, kewajiban periksa ini setelah diubah dengan PMK 184. Jadi di sini menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau surat panggilan untuk pemeriksaan kantor kepada wajib pajak, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. Jadi ketika datang ke tempat wajib pajak ataupun dipanggil wajib pajaknya ini harus selalu diperlihatkan ya. Jadi wajib pajak tahu nih bahwa dia berhadapan dengan pemeriksa pajak, bukan dengan oknum-oknum yang nggak jelas nih. Dan surat perintah pemeriksaannya juga harus dikasih tahu ya ke wajib pajak. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada WP apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya ada mutasi, ya mutasi fungsional, terus pemeriksaannya belum selesai, jadi bisa jadi di tengah-tengah pemeriksaan ada perubahan tim tuh. Nah, yang mesti dikasih tahu juga wajib pajak kalau tim pemeriksanya berubah. Kemudian yang keempat, melakukan pertemuan dengan wajib pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan. Tadi kan juga sudah dijelaskan ya.
hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. Dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor. Di sini tidak perlu pakai quality assurance ya. Karena data-datanya ini kan sudah konkret, sudah jelas, maka tidak perlu lagi nih pembahasan lewat quality assurance. Karena untuk quality assurance kan takes time ya, waktunya jadi lebih panjang untuk pemeriksaannya. Kemudian kewajiban dari WP untuk memenuhi permintaan buku catatan dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau catatan dan dokumen lainnya yang akan dipinjam dari wajib pajak. Ini juga wajib diberikan oleh WP. Kemudian yang kelima, menuangkan hasil pertemuan dengan wajib pajak dalam bentuk berita acara hasil pertemuan tadi yang seperti Pak di videonya tadi kan, pada akhir pertemuan WP-nya diminta menandatangani berita acara. Kemudian menyampaikan SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya. Kemudian yang ketujuh, memberikan hak hadir kepada WP dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Jadi di sini ketika wajib pajak mendapatkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, kemudian dipelajari oleh wajib pajak, mungkin ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi atas temuan pemeriksa. Nah, makanya WP diberikan hak untuk mengikuti pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Biasanya di situ dijelaskan klarifikasi oleh WP. Kalau misalnya di situ bisa dijelaskan oleh WP dan ternyata itu jadi kesalahan pemeriksa, maka beberapa temuan bisa di-drop ya. Tapi kalau misalnya ternyata sama-sama kekeh gitu ya, wajib pajak merasa benar, kemudian pemeriksa juga merasa temuannya juga sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka bisa jadi di SPHP setuju itu oleh wajib pajak dan berakhir dengan keberatan. Kemudian menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Nah, ini juga wajib ya. Kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak, jadi feedback kepada DJP seperti apa pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Kemudian melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis. Jadi setelah melakukan hasil pemeriksaan, kemudian jadi ketahuan kan, oh wajib pajak salahnya di mana dan apa saja improvement yang bisa dilakukan oleh wajib pajak ke depannya sehingga kesalahan serupa tidak terjadi. Nah, yang ke-10, mengembalikan buku atau catatan dokumen yang dipinjam dari WP. Nah, di sini pentingnya dokumentasi peminjaman dokumen wajib pajak ya. Kalau sedetail mungkin, maka ketika kita selesai pemeriksaan itu dikembalikan dan semua poin yang ada di lampiran buku permohonan peminjaman buku itu sudah kita kembalikan. Yang ke-11, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan WP dalam rangka pemeriksaan. Nah, di sini tadi contohnya tadi rahasia perusahaannya wajib pajak ya, entah formula, entah rahasia mereknya seperti apa atau hal-hal yang memang kalau diketahui oleh pesaing bisnisnya itu bisa merugikan wajib pajak. Nah, apa saja kewajiban dan hak wajib pajak ya? Kewajiban wajib pajak ini memperlihatkan meminjamkan buku catatan dokumen. Jadi kita berhak ya tadi mendapatkan buku atau catatan dokumen dari wajib pajak. Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses atau mengunduh data elektronik juga diperkenankan. Apalagi sekarang kita ada forensic audit ya, dan juga digital audit. Jadi kita lebih apalagi data-data WP, apalagi untuk yang WP besar itu pasti sangat banyak. Kalau untuk dokumen manual pasti itu isinya segudang penuh tuh. Nah, biasanya dilakukan melalui elektronik ya. Tentu saja yang sudah divalidasi secara elektronik juga. Yang ketiga,
memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang patut diduga sebagai tempat penyimpan buku catatan dokumen atau uang atau barang. Jadi harus diperkenankan nih. Kalau tidak diperkenankan, ya bisa disegel oleh pemeriksa. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. Jadi SPHP ini juga harus diberi tanggapan secara tertulis, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Nah, untuk pemeriksaan kantor, ini kewajiban wajib pajak memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan, memperlihatkan meminjamkan catatan dokumen, memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik, dan memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Nah, hak wajib pajak ini yang pertama setelah perubahan PMK 184, meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan dan SP2. Jadi pemeriksa nggak usah baper nih kalau misalnya wajib pajak begitu datang, mana nih tanda pengenalnya? Memang itu adalah hak wajib pajak ya untuk meminta, dan harusnya si pemeriksa tidak perlu diminta dulu, sudah memperlihatkan duluan ya tanda pengenal dan juga SP2-nya. Yang kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Nah, ini juga harus diberitahukan kepada wajib pajak, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan tim berubah. Kemudian meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Tadi yang sudah, kalau di video tadi kan sudah dijelaskan tuh kalau Bapak diperiksa karena ada indikasi ketidakpatuhan, ada indikasi peredaran usaha yang belum dilaporkan, kemudian tujuan pemeriksaannya seperti apa, alasannya apa. Nah, itu mesti dijelaskan kepada wajib pajak. Yang kelima, menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan SPHP karena menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. Dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor. Jadi kalau dirasa adanya misalnya adanya dispute ya antara wajib pajak dengan tim pemeriksa, wajib pajak berhak nih menghadirkan tim quality assurance pemeriksaan bahwa semua pemeriksaannya sudah dilakukan dengan benar dan kemudian dicek apakah temuan atau hasil pemeriksaan yang ditetapkan itu apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedelapan, hak wajib pajak memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner pemeriksaan. Nah, kuesioner pemeriksaan ini tidak dikirimkan ke pemeriksanya, tapi nanti akan dikirimkan ke atasan pemeriksanya, bisa ke kepala kantor dan juga ditembuskan. Biasanya juga ditembuskan ke Kanwil maupun Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Jadi ketahuan nih kalau misalnya nanti ada indikasi fraud gitu, si wajib pajaknya bisa ngadu nih di kuesioner pemeriksaan. Nah, kemudian terkait rahasia jabatan. Di pasal 34 Undang-Undang KUP ini diatur lebih lanjut tentang kerahasiaan jabatan. Jadi setiap pejabat maupun tenaga ahli juga yang membantu pemeriksaan ini dilarang memberikan atau memperlihatkan informasi atau data tentang wajib pajak kepada pihak lainnya. Nah, untuk dapat memperoleh data tentang wajib pajak ini dari pihak lain ini harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan ya. Biasanya nanti untuk atas permintaan hakim di pengadilan dalam perkara pidana perdata memberikan atau memperlihatkan informasi data tentang wajib pajak. Nah, permintaan hakim ini harus memenuhi syarat-syarat ada nama tersangkanya, keterangan yang diminta, kaitan antara perkara dengan keterangan yang diminta. Jadi harus jelas kenapa
data wajib pajak tersebut diminta. Kemudian yang kedua, bisa juga izin tertulis Menteri Keuangan ini diberikan kepada pihak ketiga ya, pihak ketiga yang memberikan memperlihatkan informasi data tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk. Nah, dikecualikan dari ini adalah pejabat atau tenaga ahli sebagai saksi atau ahli di pengadilan atau ditetapkan Menkyu untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. Nah, ini hanya terbatas pada identitas wajib pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan. Jadi nggak semuanya juga ya, tapi terbatas pada identitas dan informasi umum. Identitas. Nah, di sini biasanya ketika diperiksa oleh BPK ataupun Itjen, nah di sini identitas wajib pajak boleh diberikan tanpa izin tertulis dari Menteri Keuangan, tapi hanya terbatas pada identitas WP yang meliputi nama WP, NPWP, alamat WP, alamat kegiatan usaha, merek usaha, dan kegiatan usaha WP. Kemudian informasi yang bersifat umum tentang perpajakan, misalnya penerimaan pajak secara nasional, penerimaan pajak per kanwil DJP dan atau per KPP, penerimaan pajak per jenis pajak, penerimaan pajak per KLU, jumlah WP dan PKP terdaftar, register permohonan WP, tunggakan pajak secara nasional, tunggakan pajak per kanwil DJP dan atau per KPP. Jadi bukan data-data yang sifatnya detail per WP, tapi hanya data secara umum ya. Nah, ada sanksinya nih kalau misalnya dilanggar oleh pemeriksa pajak. Pelanggaran yang diatur di pasal 41 KUP. Kalau misalnya Alpa ini berarti tidak sengaja ya, tidak memenuhi kewajiban merahasiakan, maka diancam pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal 25 juta. Kalau sengaja pejabat tidak memenuhi kewajiban merahasiakan atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat, maka apabila dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 50 juta. Nah, permintaan dokumen oleh penegak hukum nih bisa jadi oleh KPK ataupun polisi ya. Peminjaman dokumen oleh aparat penegak hukum mengacu pada pasal 34 UU KUP. Penyerahan dokumen dengan berita acara serah terima yang meliputi tanggal serah terima, identitas pihak, nama jumlah dan status dokumen, klausul mengenai penyerahan dan penerimaan dokumen ya. Jadi di situ harus ada berita acaranya. Nah, hasil pemeriksaan ini bisa dibatalkan ya apabila dilakukan tanpa penyampaian SPHP. Dan juga atau ya pemeriksaan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Bisa jadi SPHP disampaikan nih, tapi wajib pajak tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, ini juga bisa dibatalkan ya hasil pemeriksaannya atau SKP-nya bisa dibatalkan. Nah, tindak lanjutnya proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi dilanjutkan saja pemeriksaannya. SKP-nya kan tadi sudah dibatalkan. Nah, catatannya kalau misalnya pemeriksaan ini adalah pemeriksaan lebih bayar, otomatis kan terbatas waktu 1 tahun ya. Nah, apabila SKP sesuai pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, ini ditindaklanjuti dengan penerbitan SKP sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila jangka waktu 12 bulan belum terlampaui. Tapi kalau misalnya sudah lewat dari 12 bulan, maka langsung otomatis kita confirm SKP LB wajib pajak. Langsung restitusinya dikeluarkan. Dan biasanya nanti pemeriksa pajaknya tuh kalau lewat-lewat seperti itu akan dikenakan sanksi ya. Nah, atas SKP ini selain bisa dibatalkan, ini juga bisa digugat ya. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan
yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Diajukan kepada Badan Pengadaan Pajak, dalam hal ini Pengadilan Pajak ya. Nah, di sini tidak sesuai dengan prosedur ya. Di pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP. Nah, pajak yang menjalankan kewenangan jabatan ini tidak dipidana. Jadi berdasarkan pasal 36 ayat 5 Undang-Undang KUP, pegawai pajak ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya, jadi di sini kalau sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak usah takut. Yang penting kita sudah melaksanakan sesuai SOP, sesuai prosedur, itu kita tidak usah takut untuk dituntut ya. Walaupun WP-nya kan ada juga WP nyeleneh atau aneh yang memang cari masalah ya. Dia menuntut, ya it's okay. Yang penting kita semua sudah melakukan semua SOP, sesuai undang-undang, tidak usah takut. Itu merupakan bagian dari risiko pekerjaan. Tapi selama masih bisa dijelaskan dan benar-benar tidak ada fraud, tidak ada pelanggaran kode etik, jadi tidak bisa dituntut ya. Di sini apa yang dimaksud dengan itikat baik ya? Kalau menurut KBBI, itikat baik ini percayaan, keyakinan yang teguh, maksud yang baik, dan kemauan. Nah, di penjelasannya, pegawai pajak dapat melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan itikat baik apabila tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, atau tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme. Jadi di sini tidak ada indikasi tersebut, gitu ya. Makanya tadi kalau dilihat di video ya, diajak makan siang kan oleh wajib pajaknya, terus ditolak. Kenapa? Cuman makan siang doang gitu ya, apa sih susahnya gitu, makan siang kan nggak terlalu, nilainya nggak signifikan, dan tidak ada apa-apa, atau juga tidak ada fraud ya misalnya di situ. Tapi perlu diingat, pemeriksa pajak ini kan harus melaksanakan tugasnya secara independen ya. Jadi tadi tidak ada nepotisme, tidak ada kolusi, korupsi. Independensi itu independensi. Seperti kalian juga belajar nih di accounting ya. In form sama in substance ya. In substance mungkin secara substansinya enggak, tapi kelihatannya ya in appearance-nya seperti terlihat nih. Kalau misalnya nanti ada orang melihat, oh wajib pajaknya ketemu tuh makan siang sama wajib pajak, wah jangan-jangan ada deal-deal apa nih yang dibicarakan. Nah itu kan bisa jadi mencederai independensi in appearance ya. Jadi di sini lebih baik kita menghindari semua. Jadi secara umum itikat baiknya sudah dijalankan dengan baik. Nah di pasal 50 Undang-Undang KUHP itu barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang ini tidak dipidana ya. Pasal 51 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, dalam hal ini pemerintah, tidak dipidana. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Di sini balik lagi, critical point-nya adalah itikat baik ya. Nah, apa sih risiko pemeriksaan apabila dilakukan tidak sesuai dengan tata cara pemeriksaan? Jadi di sini ada risiko dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 36A. Di ayat 1, pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian yang kedua, pegawai pajak yang melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang perpajakan dapat diadukan ke unit internal Kemenku yang berwenang ya, dan melakukan investigasi, dan apabila terbukti dikenakan sanksi. Jadi nanti biasanya diperiksa oleh Itjen ya.
Kemudian apa nih yang masuk tindak pidana aparat pajak? Tindak pidana umum bagi PNS ya. Kalian juga perlu tahu nih ketika nanti kalian jadi PNS, tahu nih apa yang bisa dipidana. Jangan sampai kalian masuk penjara gara-gara ketidaktahuan kalian ya. Yang pertama kejahatan jabatan nih, penggelapan uang atau surat berharga dalam jabatannya. Di sini apabila bisa dikenakan pidana penjara 7 tahun, seorang pejabat ditugaskan menjalankan jabatan, kemudian dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, ataupun menolong orang lain membantu melakukan perbuatan tersebut. Nah, diancam dengan pidana 4 tahun, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya. Nah, di sini juga bisa dikenakan pidana. Dan denda 900 rupiah ya. 900 juta rupiah. Pemerasan dengan penyalahgunaan kekuasaan, pidana penjara 6 tahun. Apabila seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, berarti pemerasan ya. Membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, berarti nanti digratiskan ataupun ada diskon. Diskonnya pasti gede-gedean nih untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jadi intinya kita jangan sampai menyalahgunakan kekuasaannya. Pemerasan dengan penyalahgunaan kekuasaan ini dipidana penjara 7 tahun ya. Terus kemudian memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pengarahan tertutup tanpa mengindahkan cara-cara peraturan umum. Ini bisa dikenakan pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Nah, kalau kita sesuai dengan SOP, jadi sudah memperlihatkan tanda pengenal, sudah semuanya sesuai SOP, kemudian ini kita juga ada penyegelan kok. Jadi kita tidak usah takut kalau tidak diperbolehkan ya kita segel saja. Nanti kita bisa akses. Dengan ada penyegelan itu kan diperbolehkan oleh undang-undang, jadi tidak termasuk di dalam tindak pidana ini ya. Nah, delik pidana yang mungkin saja berhubungan dengan tindakan pemeriksaan pajak, ada delik penghinaan di pasal 310 KUHP. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pencemaran nama baiknya. Pidana 9 bulan atau 4.500 ini masih KUHP lama ya. Dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, ini juga bisa jadi gugat oleh WP ya. Tapi selama kita sesuai SOP kita tidak usah takut. WP bisa menggugat kita seperti apapun, tapi kita selama sesuai SOP dan tidak melakukan fraud dan sesuai kode etik, kita tidak usah takut dalam menjalankan tugas pemeriksaan pajak. Ada juga yang suka digugat oleh WP nih, delik perbuatan tidak menyenangkan ya. Ya, kita semua juga tahu kalau diperiksa pasti tidak menyenangkan lah ya. Pasti ini WP akan mengajukan delik perbuatan tidak menyenangkan. Ya, tapi balik lagi, sepanjang sesuai SOP kita tidak usah takut. Nah, yang perlu diperhatikan ini tindak pidana korupsi ya. Jadi tindak pidana korupsi ini masuk kejahatan lainnya nih. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara bisa dipidana penjara seumur hidup atau minimum 4 tahun ya. Dan maksimum 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Nah, di sini korupsi memang sangat rentan ya di DJP karena langsung berkaitan dengan wajib pajak dan berkaitan dengan apalagi pemeriksa pajak berwenang untuk menetapkan SKP yang akan mempengaruhi keuangan wajib pajak. Pasti tentu saja ada saja usaha-usaha fraud yang dilakukan oleh wajib pajak yang berusaha mempengaruhi wajib pajak untuk mempengaruhi pemeriksa pajak untuk melakukan korupsi.
Tapi balik lagi sepanjang semua bukti-bukti kita ada, semua dokumentasi kita ada, dilakukan dengan SOP, sesuai peraturan perundang-undangan, kita tidak usah takut. Nah, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Nah, tadi dokumentasi KKP, LHP, kemudian tadi sesuai kode etik semua tindak tanduk kita selama melakukan pemeriksaan. Nah, in fact maupun in appearance, nah itu bisa menjadi defense kita ya untuk membuktikan bahwa kita tidak melakukan korupsi. Nah, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan, maka keterangan tersebut dapat digunakan memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, di sini makanya setiap pemeriksa pajak wajib nih melaporkan laporan harta kekayaannya ya, LHKPN. Jadi laporan harta kekayaan pejabat negara, pemeriksa pajak maupun pejabat negara, AR juga. Nah, kalau di DJP dari AR, pemeriksa pajak, kemudian eselon 4 ke atas, itu penelah keberatan, itu semuanya wajib melaporkan LHKPN setiap tahun ya. Jadi selain banyak deh untuk pegawai DJP laporan-laporan yang harus dilaporkan selain SPT, kemudian ada laporan pajak-pajak PNS yang oleh internal Kemenq, LP2P, kemudian ada juga LHKPN. Nah, ini untuk menyandingkan ya antara gaji setiap bulan atau setiap tahun dia gajinya berapa, ternyata harta kekayaannya kok tidak sesuai profilnya dengan gajinya. Nah, ini merupakan suatu indikasi awal bahwa bisa jadi dia melakukan fraud. Nah, pemberian gratifikasi. Nah, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Yang nilainya 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Jadi kita harus bisa membuktikan ya bahwa itu gratifikasinya bukan terkait dengan jabatan kita. Tapi kita semua bisalah mendeteksi ya dengan common sense saja, dengan logika kita gitu ya. Kalau misalnya kita lagi meriksa terus WP tahu-tahu ngasih jam Rolex gitu ya, kan nggak mungkin juga itu jam dikasih begitu aja, karena kita pun bukan siapa-siapanya wajib pajak kan. Itu kecuali saudara, misalnya kita ngasih jam ke ayah kita, ke orang tua kita ya mungkin dianggap oh ya wajar karena kan orang tuanya lah. Tapi kalau misalnya ini diberikan oleh wajib pajak tentu pastinya apalagi lagi diperiksa ya, pasti kan ada sesuatu di baliknya. Nah, kalau gratifikasi memang harus wajib hukumnya untuk ditolak ya. Kalau nilainya kurang dari 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum ya. Pidananya bisa seumur hidup, bisa minimal 4 tahun atau maksimal 20 tahun. Jadi gratifikasi ini meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan pengobatan cuma-cuma, fasilitas lain, dan fasilitas lainnya ya. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Nah, di sini tindak pidana aparat pajak apabila sengaja bertindak di luar wewenangnya dapat diadukan ke unit internal ke Itjen ya biasanya. Nanti biasanya akan diinvestigasi oleh Itjen dan IBI. Di sini juga kalau pemerasan itu bisa jadi pidana ya. Oke ya. Oke, sudah. Tadi kita sudah belajar tentang berbagai macam tindak pidana aparat pajak, kemudian standar pemeriksaan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Yang kurang jelas. Nanti kita jam, ya silakan dari nama. Nama saya Rozatul Makfirah, nomor absen 25, Bu. Izin bertanya sebelumnya, Bu, untuk data-data yang boleh diberikan kepada pihak eksternal, itu kan kebanyakan kan ada data yang dibagi data internal KPP dan data eksternal. Nah, sebenarnya saya masih agak bingung gimana bedain antara data internal dan eksternal itu, Bu, karena kemarin saat meminta data ke KPP untuk kebutuhan KTTA, ada beberapa yang menurut saya itu datanya umum seperti target penerimaan per KPP itu
tidak bisa dikasih karena alasannya itu merupakan data internal. Mungkin untuk data formilnya, mungkin untuk berkas formilnya tidak bisa dikasih, cuman bisa disebutkan angkanya saja. Apakah untuk data yang seperti itu termasuk data-data internal ya Bu? Mungkin saya masih agak sulit membedakannya. Mungkin Ibu bisa menjelaskannya Bu. Terima kasih. Ya, sebenarnya untuk data-data yang bersifat internal selama tidak menyangkut spesifik wajib pajak itu bisa diberikan ya, gitu. Tapi balik lagi itu kan tergantung wewenang setiap kantor ya untuk memberikan atau tidak. Tapi pada umumnya sih memberikan ya kalau cuma terkait data target penerimaan. Toh untuk penerimaan juga di koran-koran juga ada kan, biasanya ada penerimaan, kanwil mana gitu berapa. Nah itu kan sebenarnya lebih global ya datanya. Ya itu sebenarnya sih tidak masalah diberikan. Tapi balik lagi, kewenangan untuk memberikan kan merupakan wewenang masing-masing kantor. Jadi bisa jadi masing-masing kantor beda-beda ya perlakuannya. Tapi secara umum sih harusnya data tersebut bisa diberikan. Gitu ya. Baik, terima kasih. Ada Bu. pertanyaan lain? Yang terkait standar pemeriksaan atau ingin berkomentar tadi tentang videonya. Kalau tadi lihat videonya kan memang sudah ada standar tertentu ya pemeriksaan. Jadi ya kurang lebih seperti itulah yang dilakukan oleh pemeriksa pajak ketika memanggil WP ya. Dan itu juga harus direkam ya. Setiap pertemuan dengan wajib pajak itu harus didokumentasikan di CCTV, direkam langsung oleh kamera juga bisa. Kalau misalnya nggak ada CCTV, kita pakai kamera yang portable. Dan juga direkam suaranya pakai recorder ya. Ataupun HP bisa juga. Jadi ada dokumentasi yang jelas, tapi tentu saja kita harus sepengetahuan wajib pajak ya. Dan pada akhir pertemuan itu kita membuat berita acara pertemuan dengan wajib pajak. Apa saja yang dibicarakan, dan wajib pajak juga harus tanda tangan di berita acara tersebut. Gitu ya. Izin bertanya. Ya silakan, nama nomor absen. Bagaimana jika ternyata untuk ada beberapa data yang dibutuhkan dari wajib pajak dan itu secara legal tidak dapat diperoleh dan itu memang dibutuhkan gitu. Apakah tadi dikatakan bahwa bukti-buktinya itu harus baik dan legal? Apa berarti bukti yang dibutuhkan dan hanya bisa diperoleh dengan cara ilegal itu tidak bisa digunakan gitu. Terima kasih. Iya, memang nggak bisa. Bahkan polisi pun kan tidak bisa mendapatkan, misalnya KPK juga ya, walaupun yang wewenangnya besar kan tidak bisa mendapatkan data-data secara ilegal. Jadi semuanya harus by prosedur ya. Kita harus meminta data ke wajib pajak, data yang diberikan. Kalaupun misalnya kita berdasarkan intel ya, kita mengintel wajib pajak gitu, tetap aja data-data akhirnya kita harus mendapatkan gitu dari wajib pajaknya sendiri, entah dari keterangan wajib pajak atau dari bukti-bukti lain gitu. Jadi nggak bisa kita mendapatkan datanya misalnya menyadap wajib pajak gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi harus didapatkan dengan yang legal. Kalau misalnya ya dilakukan dengan ilegal, tapi kan itu hanya merupakan indikasi, jadi nggak bisa itu jadikan bukti. Tetap aja kita harus mencari bukti yang legal. Jadi nanti misalnya melalui intel nih ketahuan, itunya dari gudang nih, permasalahannya di gudang. Ya udah kita wawancarain aja orang bagian gudang. Kita bikin berita acara keterangannya gitu. Jadi nanti dapat keterangannya dari orang gudangnya gitu. Jadi resmi dari pegawainya si WP. Jadi pun kita buktinya juga kuat nanti ketika di pengadilan. Gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nomor absen 2, Agus Sidiarta. Dalam pemeriksaan itu mungkin nggak sih, Bu, seorang pemeriksa itu dapat kasus untuk memeriksa terkait anggota keluarga atau kerabatnya sendiri gitu, Bu, atau ada aturan atau ketentuan yang mengatur bahwa
dalam pemeriksaan itu pemeriksa nggak mungkin dapat kasus dari keluarga atau kerabatnya seperti itu, Bu. Ya, itu sangat mungkin ya, dimungkinkan misalnya pas meriksa PT, ternyata komisarisnya keluarganya kita gitu kan, itu pasti akan berpengaruh ke independensi pemeriksa. Padahal salah satu kode etik pemeriksa itu adalah independensi ya. Jadi kita harus independen in fact maupun in appearance. Nah, apabila pemeriksa tahu bahwa ada hal-hal yang menyebabkan independensi pemeriksa akan terganggu, maka dia wajib memberitahukan kepada supervisornya. Kalau dia anggota tim, ya dia kasih tahulah ke ketua timnya, ke supervisornya bahwa Pak, ini ada kerabat saya nih di sini, saya akan susah nih untuk independen kalau seperti ini. Nah, kalau begitu nanti akan disampaikan ke kepala kantor, nanti kepala kantor memutuskan nih, apakah cukup signifikan akan mempengaruhi hasil pemeriksaan ya, independensi tersebut. Biasanya nanti kalau ada pengaruh ke independensi itu akan diganti dengan orang lain gitu ya. Jadi pemeriksa tersebut tidak akan memeriksa WP tersebut. Bahkan kita juga ada ketentuan kalau untuk diperiksa itu nggak bisa tim yang sama terus gitu loh ya. Misalnya bertahun-tahun diperiksa sama tim yang sama gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi independensi. Jadi biasanya diperiksa oleh tim yang berbeda untuk tahun yang berbeda. Jadi nggak bisa satu WP diperiksa terus sama tim yang sama. Itu nggak bisa karena pengaruh ke independensi. Nah, kalau misalnya ada indikasi adanya konflik of interest, nah itu kewajiban pemeriksa nih untuk memberitahukan kepada atasannya bahwa ada hal-hal yang mempengaruhi independensi. Nah, itu termasuk di kode etik pemeriksa ya. Terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Semoga sudah cukup jelas ya. Ada pertanyaan? Siapa? Saya Yusril, absen 30. Oh, akhirnya Yusril muncul. Dari tadi saya bertanya, Yusril ada atau enggak sih? Ya. Izin bertanya. Nah, mungkin ini berkaitan tadi kemana sama... Yusril? Dipanggil-panggil nggak ada? Tadi laptop saya baru nyala, Bu. Jadi agak larut gitu laptop saya. Gabung Zoom-nya. Oh, tapi padahal baru join jadi belum kedengeran suaranya ya. Iya, Bu. Biasanya keluar juga jaringan saya kurang kuat, Bu. Mungkin pertanyaan saya berkaitan sama pemeriksa pajak. Jadi yang pertama pemeriksa pajak itu kalau bekerja mereka ada target tertentu nggak, Bu? Kayak misal AR kan ada target penerimaan. Nah, kalau pemeriksa itu bekerjanya targetnya apa? Terus yang kedua, saya pernah kemarin PKL di Kanwil, itu ada pemeriksa juga di Kanwil, Bu. Jadi beda pemeriksa di KPP sama di Kanwil itu apa ya, Bu? Terima kasih. Oke. Iya, kalau target pemeriksa pasti ada lah. Dia ada target, yang pertama ada target jumlah LHP yang harus dihasilkan nih. Dia setahun kalau nggak salah itu antara 9 sampai 12 SP2 yang harus diselesaikan ya, tergantung besar KPP-nya ya. Kalau KPP-nya semakin besar, otomatis WP-nya semakin kompleks dan biasanya semakin sedikit jumlah SP2 yang harus diselesaikan. Kalau KPP-nya kecil, dia otomatis target SP2-nya banyak. Karena kan WP-nya lebih simpel, lebih mudah diselesaikan, jadi target SP2 setahunnya itu lebih banyak. Yang kedua ada target penerimaannya juga. Jadi harus ada hasil SKP-nya yang dibayarkan oleh wajib pajak gitu. Itu juga harus diberikan oleh pemeriksa ya. Tentu saja hal ini juga tidak menyebabkan pemeriksa harus memaksakan koreksi kepada wajib pajak, nggak berarti itu juga. Toh masih banyak WP-WP lain yang belum diperiksa. Jadi kalau misalnya dari WP ini ternyata sudah patuh, ya sudah cepat diselesaikan saja, diganti dengan SP2 berikutnya. Nah, siapa tahu di SP2 berikutnya bisa menghasilkan temuan yang lebih besar. Jadi di sini tetap mengedepankan profesionalitas ya dalam memeriksa. Jadi tidak memaksakan temuan hanya berdasarkan target penerimaan yang dibebankan ke pemeriksa. Gitu.
Nah, biasanya target pemeriksaan ini per tim ya, bukan per individu ya. Jadi per supervisor, biasanya per kelompok. Per kelompok targetnya berapa miliar gitu misalnya. Nah, itu harus di dalam setahun berapa miliar. Nah, itu harus diberikan. Kemudian yang kedua tentang pemeriksa di Kanwil. Bedanya dengan di KPP, itu kalau di Kanwil pemeriksanya adalah penyidik. Ya, jadi ya memeriksa bukti permulaan, kemudian melakukan penyidikan. Jadi yang penyidik PNS ya, PPNS. Itu bedanya dengan pemeriksa di KPP. Kalau pemeriksa di KPP tidak bisa menyidik, tidak bisa melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Yang bisa melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan melakukan penyidikan itu hanya di Kanwil. Ya, jelas? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. Ini 15 menit terakhir saya ada kuis ya. Kalian kerjakan di LMS. Ya, waktunya 15 menit sampai jam 10. Itu otomatis nutup ya. Waktunya 15 menit aja. Oke, ya silakan kalian buka LMS, dikerjakan kuisnya. Nanti mulainya 9.45 sampai jam 10. Ya, kuisnya silakan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya selama ini di pertemuan kedua. Kita bertemu lagi minggu depan ya, di hari Senin. Sorry, karena hari Sabtu saya nggak bisa, saya ganti hari Senin siang ya. Oke, baik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, silakan kerjakan kuisnya di LMS. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bu.